Kalau misalnya Wow. Indonesia masih belum juara juga, Hmm. ya bapak-bapak yang di PSSI wajib mengundurkan diri. Yap, welcome back to TNT Show. Jadi kemarin di Twitter lagi rame tentang Haruna out, tagar Haruna out. Jadi yang belum tahu Haruna out itu siapa, tapi saya nggak yakin. Saya nggak yakin fans Indonesia nggak tahu Haruna sejak kemarin. Soalnya namanya kencang banget, bahkan sampai Facebook pun rame, di Twitter rame, di semua sosmed rame. Si Haruna out ini, si Haruna out lagi. Si Haruna Sumitro ini anggota Exco. Terus dia datang ke podcastnya JPNN. Nah, di podcastnya itu dia nyerocos tentang match fixing dan katanya Sinteyong itu eh, dia sempat ngeluarin statement yang kalau saya nggak salah statementnya kayak gini. Kalau kalau juara dua Luis Milla juga bisa gitu loh. Kalau nggak salah gitu ya. Ya, kurang lebihnya begitu. Nah, kemudian karena statement ini memantik perdebatan di sosial media, akhirnya Pandit Football bikin space di Twitter, dan di space itu ada Haruna Sumitro. Space itu berjalan 3 jam. Saya ngelihat space-nya, cuman saya nggak tertarik sama sekali karena saya pikir ya buat apa saya ngapain gitu loh mendengarkan si Haruna Sumitro, orang-orang ini gitu. Jadi, nah kebetulan si Median ini dengan baik hati mendengarkan nih space-nya, dan katanya ada Coach Justin juga di situ, tapi Coach Justin keluar karena mungkin Coach Justin bosen juga kali ya. Jadi saya pengen nyari tahu nih, Median, apa sih yang dibahas semalam di space ruang pandit itu? Apa sih, ada nggak sih benang merah yang keluar dari perdebatan selama 3 jam ya? 2 jam apa 3 jam semalam tuh? Ya kurang lebih 2 jaman lah, Nah itu 2 jam 3 jam lah. ada nggak sih hasil dan yang bisa membuat fans tim nasional, fans Indonesia tuh tenang setelah mendengarkan space di ruang pandit? Oke, jadi sebenarnya kalau ditanya masalah benang merah di diskusi semalam itu, ya langsung di akhir aja, nggak ada benang merahnya. Dari nggak ada benang merahnya, cuman satu yang akhirnya Oke, ketahuan. podcastnya kelar, habis, selesai. Jadi dari diskusi semalam itu yang difasilitasi lah kalau bisa dibilangnya dari Pandit Football dan teman-temannya lah. Yang pertama, saya salut juga sama Pak Haruna Sumitronya. Beliau bersedia untuk diskusi terbuka di Space. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ternyata Pak Haruna ini tidak tahu itu yang namanya match fixing. Kalau pengakuan beliau. Jadi karena kan ada tuh statement beliau di podcast di JPNN tuh, kalau match fixing ini untuk saat ini nggak perlu diberantas karena dan menurut beliau juga perlu didalami dulu nih. Dan pada akhirnya beliau mengaku match fixing yang diketahui beliau itu adalah dua tim yang bertanding sepakat siapa yang menang, siapa yang kalah. Hanya sebatas itu. Terlalu dangkal Jadi sebenarnya pemikirannya Haruna Sumitro soal match fixing itu. betul, setuju. Terlalu dangkal karena kalau melihat dari pengalaman beliau yang sudah puluhan tahun, mungkin 16 tahun berkecimpung di sepak bola Indonesia, dengan posisi-posisi penting beliau tuh sedikit naif kalau misalnya dibilang belum ngerti match fixing arti secara harfiahnya ataupun yang sudah banyak diberitakan di Indonesia ataupun di luar gitu kan. Tapi yang menarik adalah dari diskusi semalam itu, apa yang diutarakan di podcast sebelumnya yang akhirnya jadi viral itu, yaitu juga yang beliau utarakan ke peserta space.
Tapi ada yang satu poin yang saya apa ya, betul-betul itulah peluru paling mengena yang diterima oleh Pak Haruna, tapi bukan di Space Malam. Ini di wawancara di Kompas TV dengan Anton Sanjoyo. Jadi Anton Sanjoyo itu bilang di akhir interviewnya, Exco silakan saja mengawal, tapi tidak usah terlalu masuk ke dalam hal teknis. Karena Anda, jadi clear disampaikan Bung Joy ini, karena Anda tidak punya ekspertis di sana. Di situ juga ada Pak Harunanya. Jadi kemudian dilanjutkan Bung Joy lagi, yang punya ekspertis di situ adalah Direktur Teknik dan Sintayong. Harus kalau misalnya aku pribadi di posisinya Pak Haruna itu langsung kayak kena tampar tuh dari kalimatnya Bung Joy ini ya. Tapi memang Pak Haruna Sumitra ini kalau aku bilang sebagai Mourinho-nya sepak bola Indonesia. Oh, nggak semudah itu Ferguson. Nggak semudah itu. Enak saja nyamain Mourinho dengan Haruna Sumitra. Hah? Ya, lanjut. Jadi kenapa aku bilang Haruna ini Mourinho sepak bola dari kalimatnya terkait konteks beliau lebih memilih hasil dibanding proses. Okay. Itu kan salah satu kulit dari yang punya prinsip filosofi pragmatis ya. Setuju ya? Ya. Jadi itu setuju. Bedanya Pak Haruna dengan Mourinho, Pak Haruna ini menyampaikan itu dalam konteks beliau tidak tahu apa-apa. Iya. Mourinho itu pragmatis tapi dia konstruktif dia kan. Jelas dia skemanya kan. Yang disebutkan tidak percaya dengan proses, hanya mementingkan hasil, kayaknya sih memang jadi bola liar yang nggak ada ujungnya, karena semua orang juga butuh hasil. Semua orang kalau main tuh pasti ya pengen menang kan. Tapi di Space kemarin juga sempat juga dikonfirmasi sama Oki Rengga kalau nggak salah itu, maksudnya apa? Kenapa nggak butuh proses kan? Beliau juga sebenarnya menyampaikan juga kurang terlalu clear sih, karena sempat juga ditanyakan apa mungkin keseleo lidah atau ada salah penyampaian atau mungkin maksudnya lain, tapi ternyata di situ-situ juga penyampaiannya dari Pak Haruna. Dalam space yang diadakan sama Ruang Pandit itu ada nggak sih orang yang dari sekian banyak speaker, dan saya sempat ngelihat ada Bang Andreas Marbun, ada Bang Ilham Zada, terus Ainur kayaknya ada juga apa ya? Saya nggak begitu ini. Itu kan orang-orang yang nggak ada ya. Oh, itu kan orang-orang yang istilahnya hatam lah dengan sepak bola, apalagi kalau membahas sepak bola nasional. Maksud saya ada nggak sih di Space Malam itu yang betul-betul kritis gitu loh, dan mewakili perasaan fans sepak bola nasional. Puncaknya yang betul-betul mengenai itu pada saat Bang Fuad menanyakan, dan disampaikan dulu kalau misalnya memang prestasi Indonesia ini gagal lah, nggak pernah juara, ya harusnya bukan cuman pelatih aja yang diganti. Kenapa nggak dari PSSI-nya yang mundur nih ya, dan langsung disampaikan juga secara clear ya Pak Haruna yang mundur gitu. Karena dibilang saya sudah ikut nonton Indonesia away day mulai dari ke Thailand, ke Vietnam kalau nggak salah dibilang itu ya. Dan saya menghabiskan uang untuk itu. Kalau misalnya memang kita sama-sama sepakat, ayo kita bikin janji politik. Kalau misalnya Indonesia masih belum juara juga, ya bapak-bapak yang di PSSI wajib mengundurkan diri. Wow. Gitu. Dan di closing speech-nya itu ada dikasih kesempatan, Bang Fuad itu bilang, kalau misalnya memang Pak Haruna nggak sanggup, nanti saya siap gantikan.
Terus Gitu. si Haruna Sumitra nanggapin gak itu? Jadi tanggapan dari Pak Haruna memang agak menggantung, dan kalau bisa dibilang jadi kayak nggak mau terlalu meladenin kan, karena dari kalimatnya ya susah bagi orang yang tidak mau percaya untuk menanggapi yang kayak gini. Jadi ngapain ditanggapin? Jadi akhirnya yang disampaikan Bang Fuad itu nggak ada tanggapan secara spesifik lah, gitu. Setahu saya si Haruna Sumitra itu pernah naik namanya di narasi apa Mata Najwa gitu loh, pas pemberantasan mafia bola atau apa gitu. Yang disebut Ada inisial H itu ya. disebut nama, ada inisial H. Terus ada juga beberapa hari yang lalu cuplikan dari bincang-bincang asumsi, ada Pangeran Sihaan sama Anton Sanjoyo juga sama Rocky Putirai, dan itu si Rocky Putirai itu omong kosong itu kalau nggak ada yang tahu Haruna Sumitra, apalagi di sekitaran Jawa Timur gitu loh. Jadi cuman memang dari kalau yang kita coba flashback yang sempat yang tersebar tadi yang inisial H itu memang sempat juga tak cek yang berawalan dengan nama H ternyata bukan hanya beliau. Jadi masih banyak kemungkinan dari susunan Esko PSSI ya. Jadi ada 1, 2, 3, ada 3 orang yang inisial H dari susunan Esko. Jadi nggak tahu, kita masih terlalu juga. Karena ini mungkin bisa jadi karena hanya pas momentumnya aja. Jadi orang mengkait-kaitkan dengan ini ya. Beliau ini ya. Karena dari saya pribadi, kenapa sampai se-viral atau se-reaktif ini pecinta sepak bola Indonesia akan podcastnya beliau itu, karena memang orang-orang Indonesia atau pecinta sepak bola Indonesia itu sudah lama sekali punya pandangan buruk terhadap PSSI, dan akhirnya inilah kesempatannya melampiaskan ketidakpercayaan itulah. Karena bisa dihitung mungkin orang-orang yang baru kenal atau baru dengar namanya Pak Haruna Sumitra. Iya. Saya pribadi juga baru kenal nih dari yang kejadian belakangan ini. Kemudian ditambah lagi ya pecinta sepak bola Indonesia lagi sayang-sayangnya nih sama STY. Ya. Walaupun dibilang kan STY itu belum ada kasih apa-apa, tapi ya karena memang dilihat perubahan dari segi permainan, ya pecinta sepak bola lagi sayang-sayangnya sama seperti dulu mungkin ke zamannya Luis Milla ya. Dan yang memang yang ini jadi lebih salah lagi tuh pada saat Pak Harunanya bilang saya menyampaikan ini di media karena coach STY juga sering mengeluh di media tentang pemain-pemainnya. Ini terlalu childish nih, mau coba balas-balasan kan? Ya kalau dia bisa, kenapa aku nggak bisa gitu kan? Apalagi dia memposisikan dirinya sebagai ex PSSI yang punya peran besar dalam pemilihan pelatih timnas. Sebenarnya ketika kalau misalnya Pak Haruna Sumitra ini menjadi salah satu yang berperan ketika menunjuk Sinteyong sebagai pelatih tim nasional, jadi memang dia nggak pernah mengharapkan Sinteyong dan timnas Indonesia ini nggak juara 2. Jadi memang sejak awal Pak Haruna Sumitra ini pengennya Indonesia juara 1 gitu loh. Jadi dia taunya, dia berdasarkan track recordnya si Sinteyong yang berhasil membawa Korea Selatan meraih emas kan di Olimpiade kemarin. Bukan dia ya, pas Piala Dunia ding ya, si Sinteyong ya. Ngalahin Jerman. Yang ngalahin Jerman itu. Terus modal itu dia berharapnya Indonesia juara gitu loh. Ya nggak semudah itulah Pak. Bapak ini ada-ada aja. Mungkin aku sih asumsinya itu kenapa beliau sampaikan masalah ya dia maunya itu langsung juara Indonesia karena mungkin berpatokan ke durasi kontraknya
Sintayong ini. Karena 2023 akan habis kan kontraknya. Jadi ya kalau misalnya bukan di AFF kemarin, harapan terakhirnya mungkin nanti yang apa yang selanjutnya? SEA Games. Piala Asia ya? SEA Games atau SEA Games. Asian Games ya? SEA Games kayaknya. Jadi mungkin bisa jadi sih menurut beliau itu, cuman itu nggak ada disampaikan sama sekali di space kemarin dengan Pandit Football. Yang jadi pertanyaan yang masih apa ya, menggantung tuh yang paling ya kalau dari saya tuh dibilang evaluasi ST ini masih belum selesai. Jadi apa yang disampaikan si Pak Haruna ini memang dari evaluasi yang disampaikan beliau itu deadlock lah. Terkait performa kemarin di AFF, kemudian beliau sampaikan di podcast JPNN. Nah, ini kayaknya agak-agak lain ya. Kenapa yang disampaikan hal yang memang belum selesai dibicarakan, kemudian diungkapkan ke media? Karena dari situ muncullah ini semacam pendapat-pendapat liar lah. Ada yang bilang jangan-jangan ini pengalihan isu berita Gibran dan Kaisang. Ngerti gak? Ya kan? Jadi karena kalau dipikir-pikir juga ya, kok bisa tiba-tiba Pak Haruna ini datang ke JPNN melakukan interview terkait Timnas Indonesia, membicarakan hal teknis yang sebenarnya beliau juga nggak kuasain, dan di momen yang kayaknya dia bilang dia mewakili Exco PSSI, tapi Sekjen PSSI bilang itu pendapat pribadinya beliau, nggak mewakili Exco PSSI. Ngapain dia bicara kayak gitu? Harusnya sih dipanggil kan. Tapi itu analisa liar aja. Ini sebenarnya berita sengaja digoreng untuk membiaskan itu berita yang lagi hangat, anaknya Bapak Presiden. Tapi itu memang terlalu liar itu. Terlalu liar itu ininya. Opininya terlalu liar itu. Bahkan ketika Pak Haruna Sumitra sudah diwawancarai di podcastnya JPNN, terus kemudian Pak Ketua PSSI Pak Iwan Bule dimintai tanggapan soal itu, dan ternyata tanggapannya Pak Ketua Umum PSSI itu nggak sejalan gitu loh dengan apa yang disampaikan oleh Pak Haruna Sumitra gitu. Jadi si Iwan Bule ngomong, ya kita percaya proses gitu kan. Kita semua percaya proses, betul. Tapi pertanyaannya kemudian adalah sampai kapan mereka mau percaya dengan proses? Kalau orang exco-nya aja kayak gitu kan, nggak menutup kemungkinan apa yang disampaikan oleh Ketua PSSI itu cuman ya isapan jempol belaka. Soalnya kita sebagai fans sepak bola nasional yang baru ngerasain euforia timnas main bagus setelah kemarin di Piala AFF itu kan jadi kayak ada angin segar, tapi kita kemudian kembali dihadapkan pada titik di mana kita antara pesimis atau optimis, bimbang galau, dan akhirnya kita kembali lagi ke titik awal ketika ya apa sih yang diharapkan dari sepak bola Indonesia kalau pengurusnya gitu-gitu aja gitu loh. Nggak ada perubahan sama sekali gitu kan. Ya kita nggak tahu ini sampai kapan. Dan tadi atau kemarin ya saya sempat ngelihat salah satu alasan kenapa Luis Milla nggak jadi pelatih lagi itu karena dia ngerasa nggak cocok sama PSSI kan, atau gimana sih itu Luis Milla nggak mau melatih di tim nasional lagi. Itu kan jadi bisa mungkin nggak sih Sinteyong akan bernasib sama dengan Luis Milla ke depannya? Jadi karena kemarin sempat yang viral ini yang Pak Haruna ini di halaman depan YouTube saya itu muncul tuh podcast 3 tahun lalu asumsi
yang dibawakan oleh Pangeran Sihaan, kemudian aduh lupa sama Rocky Putirai. Jadi kalau menurut Rocky Putirai, Luis Milla ini orang yang tidak bisa diatur dalam tanda kutip ya. Tidak bisa diatur tuh contohnya dalam hal konteks pertandingan pesanan. I see. Jadi untuk masalah match fixing lah. Tapi memang Rocky Putirai nggak bilang secara aneh ya. Tapi dibilang itu Luis Milla ini orang yang nggak bisa diatur. Jadi kalau misalnya ada yang menginginkan ke suatu pertandingan nih, kalau mau taruhan tuh ya taruhan untuk kalah. Nah, Luis Milla ini kalau misalnya nggak bisa diatur, artinya Indonesia nanti bakal menang. Makanya dan akan merugikan orang-orang yang bertaruh Indonesia kalah gitu kan? Iya, jadi itu podcast 3 tahun lalu tuh tiba-tiba nongol gitu, tonton dan ekspresi Pangeran Sihaan juga, wow gitu ya, sampai gitu ya. Kita tim nasional kita tuh nggak bisa dipisahkan sih dari yang namanya match fixing yang dimana orang-orang yang bermain di dalamnya itu menjagokan Indonesia kalah gitu kan. Bahkan ketika AFF tahun 2010 itu pun kencang banget kan Indonesia itu diatur sedemikian rupa sampai harus kalah gitu karena ada kepentingan-kepentingan besar yang menginginkan Indonesia kalah di final itu. Dan ya gimana, bahkan saya pas kemarin AFF itu juga Facebook tuh ngasih notifikasi gitu loh. Memoris dari 11 tahun lalu yang dimana saya misuh-misuh karena Indonesia kalah di final. Dan ketika kemarin kita dibantai sama Thailand, saya bukannya bersedih atau misuh-misuh, saya sudah legowo gitu loh, dalam artian ya memang timnas kita mainnya bagus gitu dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, tapi lagi-lagi ada banyak hal yang perlu dibenahi dan Sinteyong datang itu buat membenahi hal teknis. Dan ketika orang-orang di PSSI ini pengen menyingkirkan Sinteyong secara halus, itu ya itu mau nggak mau memantik rasa amarah, rasa emosi fans sepak bola sih. Dan itu saya nggak bisa menyalahkan fans kita gitu loh. Tapi aku baru ngeh aja kali ya, sebelumnya mungkin udah seperti itu. Jadi Sintayong ini ternyata melatih timnas di 3 tingkatan usia. Jadi di timnas senior, U19, U23. Kayaknya dulu Indra Safri gitu juga nggak ya? Indra Safri kayaknya aku nggak tahu. U19 iya. U19 iya, yang kemudian seniornya Beni Dolo atau siapa gitu? Apa yang pelatih Sriwijaya yang lama tuh dulu? Si Rahmat Darmawan ya? Iya, iya. Kemarin yang AFF kamu ngikutin gak sih? AFF kayaknya sudah di pertandingan terakhir yang. Ya berarti sama gitu. Itu memang sih ada perubahan, tapi kamu ngelihat gaya mainnya timnas gak sih? Cara mainnya timnas kemarin gak sih? Secara garis besar. Secara garis besar ya. Jadi build up dari bawah kayaknya kalau misalnya kalau dari permainan itu tapi dari lebih dominan betul-betul memanfaatkan Asnawi ya. Iya, Asnawi dan Ricky Kambuaya. Ya. Itu ada kan di podcastnya si podcastnya JPNN yang Haruna Sumitra ngomong permainan Indonesia dari kaki ke kaki itu sebenarnya istilah lama banget gitu loh, permainan bola dari kaki ke kaki. Itu ya memang main bola dari tangan ke tangan gitu. Apa sih terus dia ngomong main Indonesia direct dari mana orang. Aku sampai speechless mau
mau melanjutkan podcast itu, tapi sudahlah. Memang Nah, orang ini ya cobalah dulu kita berbaik sangka aja lah dulu terkait opini beliau. Kalau misalnya eh, pola permainan yang diterapkan STY di timnas berbeda dengan pola permainan pada umumnya klub-klub Indonesia kan. Klub-klub Indonesia itu dari kaki ke kaki, tapi kalau timnas menerapkan long ball. dari tangan ke Kita tangan. Kalau klub dari kaki ke kaki, kalau timnas dari tangan ke tangan gitu kan. Jadi anggaplah dulu, oke, benar tuh beliau. Oke. Menurutmu, apakah memang misalnya nih satu timnas A dia ya harus ngikutin gaya main seperti apa yang diterapkan klub-klub di liganya? Contoh nih kan, kalau kita mau lihat Liga Inggris misalnya yang awal 2000-an sampai 2010 dikenal dengan kick and rush kan. Berarti kalau menurut pandangan dari Pak Haruna ini, timnas Inggris ya harus ngikutin gaya-gaya main di klub-klubnya Inggris. Ya kan gitu konsepnya kan. Nah, kalau menurutmu nih, apakah memang kayak gitu atau tergantung ya gaya pelatihnya? Kalau kita ngomongin ini di sebelum tahun 2010, iya mungkin kayaknya. Mungkin pernyataannya Pak Haruna ini benar gitu loh. Tapi kita ini tahun 2022 nggak ada itu yang namanya tim nasional itu mainnya harus sama dengan klub-klub yang main di negara itu gitu loh. Itu mindset gimana, nggak ada masuk di logika itu kayak gitu. Karena ya pemain harus menyesuaikan dengan kebutuhan pelatih kan. Dan sebelum pemain itu dipanggil ke tim nasional kan ada yang namanya proses seleksi, ada yang namanya pemanggilan gitu kan, pemain mana yang memenuhi kriteria dan yang nggak memenuhi kriteria. Jadi apa yang disampaikan Haruna Sumitra tentang yang mungkin merujuk ke sana itu sebenarnya nggak masuk nalar gitu. Nggak. Karena memang pada saat beliau menyampaikan pendapat itu juga sebenarnya sudah salah kan, karena sudah keluar dari, ya kayak dibilang Bung Anton Sanjoyo, sudah di luar dari ekspertisnya kan. Itu hal yang teknis, itu sebenarnya nggak perlu diurusin beliau. Namun pembelaan dari Pak Harunanya, kenapa dia sampaikan hal itu? Karena menurut beliau itu pelatih klub Liga Indonesia itu datang ke Pak Haruna, sampaikan nih, kenapa nih timnas kita main kayak gini. Akhirnya Pak Harunanya itu jadi kayak semacam beliau menganggap dirinya sebagai penyambung lidah dari komplain-komplain klub Liga Indonesia. Sebenarnya menurut saya itu cuma pembelaan doang, Pak, tapi pembelaan dengan alasan yang bodoh kan. Ngapain lu ngurusin yang kayak gitu kan? Iya. Itu kayaknya cuma jadi alasan aja sih, pembelaan dari Pak Haruna kalau dia bilang dia cuma jadi penyambung lidah gitu. Mungkin Pak Harunanya nyadar ketika dia ngomong seperti itu, mungkin dia sadar kalau dia keceplosan, salah ngomong, dan akhirnya dia mencari pembelaan yang pembelaannya sendiri saja sudah salah gitu. Tapi memang sih, jadi beberapa hari beliau sempat muncul di Kompas, CNN, kemudian di Space kemarin itu memang kelihatan agak tertekan sih dari apa yang dia sampaikan. Dan memang nggak bisa dibenarkan juga kalau misalnya akhirnya netizen tuh nyerang keluarganya kan. Ya itu nggak bisa dibenarkan yang kayak gitu loh. Keluarga istrinya itu sebenarnya memang udah kelihatan batas, tapi nih, jadi harusnya kita sudah sadar juga kondisi netizen di Indonesia. Itu bukan hal yang baru lagi kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang ya aneh-aneh lah, pasti ya kita bakalan dihakimi secara sosial nih kan, netizen Indonesia. Jadi ya, itu sebenarnya bukan hal baru lagi, tapi bukan hal yang bisa dibenarkan. Ya. Ya ketika netizen Indonesia menyerang personalnya Pak Haruna dalam artian keluarganya, ya itu bukan hal yang bisa dibenarkan. Kalau misalnya kita mau mengkritik, yang kritik ke
Gimana sih dia sebagai anggota Exco dan gimana sih kepemimpinannya dia di PSSI, gimana PSSI itu secara keseluruhan ya. Kita kritiknya di situ sebenarnya dari bahkan kalaupun misalnya kita mau menarik ke belakang ya banyak hal-hal yang sebenarnya perlu banget dibenahi sama PSSI dalam hal turnamen, dalam hal liga, dalam hal kompetisi dan itu masih jauh banget dari sebenarnya yang harus jadi standar gitu loh. Jadi kalau misalnya mau mengkritik, mau nyerang ya jangan nyerang ke personalnya lah. Aku kadang bingung netizen kita ini sebenarnya netizen Indonesia atau netizen Korea gitu loh. Soalnya setauku ya yang militan itu netizen Korea. Tapi untuk anunya aja kayaknya. K-popnya aja. K-pop. Enggak cuma K-popnya, segala. Tapi jadi menyangkut ke netizen nih, aku setuju tuh sama yang disampaikan Deddy Kobuzier di podcastnya terakhir dengan Iwan Bule. Jadi kenapa netizen Indonesia itu sampai kayak gitu? Karena di Indonesia itu pemerataan media sosial itu sampai ke pedalaman tuh. Kemana-mana orang sudah bisa dibilang mengakses internet. Ya. Tapi nggak semua ke pedalaman juga pemerataan pendidikan. Jadi akhirnya nggak berpendidikan nih tangan nih mau ngomen apa kan. Jadi lucu juga. Jadi kalau misalnya bilang pemerataan media sosial itu Indonesia itu sudah hampir semua disentuh. Tapi pendidikan tuh enggak tuh. Yang lucu Pak Iwan Bulenya kayak kurang nyambung juga. Malah dibilangnya, oh bagus ya, media sosial bisa sudah sampai ke pedalaman. Artinya internet udah masuk ke sana. Padahal maksudnya itu kan sebenarnya mau nyindir.